Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kelas berbagi selanjutnya atas nama Ibu Demi Susanti dari SD Negeri Kencana Mas yang akan berbagi praktik baiknya yang telah dilakukan di sekolah dan berimbas positif bagi seluruh peserta didik yang ada di SD Negeri Kencana Mas. Kepada Bu Demi Susanti disilakan. Sebelum saya memulai dan sebelum saya meminta izin, saya ingin teman-teman CGP untuk berdiri di depan standnya masing-masing. Teman-teman CGP, mohon untuk keluar. Kita pakai slogan kita dulu ya, pertanda Anda masih bersama Ibu. Oke, masih ingat ya siapa kita? CGP. Siapa kita? CGP. CGP. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Siapa kita? CGP. Siapa kita? CGP. CGP. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Yes, yes, yes. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meminta izin kepada ibu bapak yang ada di depan yang karena kami dari tingkat kabupaten, kalau SD ya Pak, Ibu, jadi jajaran-jajaran mulai dari ke provinsi sampainya kami hanya hafalnya yang ada di kabupaten. Izinkan saya untuk berbagi apa yang sudah saya pelajari dan saya jadikan program di sekolah saya. Program saya itu saya beri nama gelas kaca, yaitu gerakan 15 menit untuk kegiatan membaca. Dilatar belakangi oleh keadaan sekolah saya yang situasinya berada di dalam perkebunan sawit yang jauh berbeda dengan orang-orang yang ada di lingkungan luar, yang mana orang tuanya bisa mengawasi anak-anaknya secara penuh. Karena posisi di perkebunan sawit adalah anak-anak yang ketika mereka akan berangkat, orang tua sudah tidak ada di tempat. Ketika mereka pulang, orang tua pun tidak ada di tempat. Jadi benar-benar anak-anak kami di perkebunan sawit di SDN Kencana Mas itu benar-benar ekstra luar biasa untuk menghadapinya, dan itu merupakan suatu tantangan. Dengan adanya program ini, saya melihat, karena saya di kelas atas atau di fase B, saya ingin mencoba melihat latar belakang dari sekolah saya, yang mana anak-anaknya sudah bisa membaca untuk di fase B. Mungkin semuanya pada mengalami ya, anak-anak yang sudah bisa membaca tetapi tidak memahami isi bacaan yang sudah dibacanya. Sehingga kita semua akhirnya menemukan kendala untuk anak-anak itu tidak memahami soal-soal yang kita berikan, entah itu latihan, entah itu asesmen, atau AMBK. Dengan adanya inilah, maka program ini menjadikan saya untuk bertujuan agar anak-anak tadi memahami isi bacaan yang dibacanya, dan itu tidak setiap hari saya lakukan. 15 menit saya mulai untuk pembelajaran tertentu, misalnya di bahasa Indonesia atau pembelajaran IPA, itu mereka akan saya berdayakan untuk membaca 15 menit dan memahami isi bacaannya. Ini belum sepenuhnya saya jalankan di sekolah saya, karena kalau dilihat ke belakangnya lagi, ini merupakan sebetulnya sudah dijalankan bertahun-tahun, tapi saya ingin tertata dan berkesinambungan. Saya ingin semua ikut tergerak, bukan hanya di saya, bukan hanya berhenti di kelas 4, tapi saya ingin terus ke kelas berikutnya, di mana anak-anak saya inginkan adalah mereka bisa membaca, tetapi memahami isi bacaan yang mereka baca. Sehingga apa? Kita tidak ada keluhan lagi pada asesmen atau ANBK Bapak Ibu. Itu tujuan saya. Dan inilah latar belakangnya. Lanjut Pak. Impian kita bersama Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan siswa yang bisa membaca dan paham dengan isinya. Sebelum saya menjalankan yang menjadi program saya,
Saya bertanya dulu terhadap diri saya dengan menggunakan fase B. Buat pertanyaan, apakah akan berhasil saya jalankan? Akankah apa bisa terus berjalan berkelanjutan atau akan stuck di tempat? Itu menjadi buah pemikiran saya dan tantangan juga. Lanjut, untuk bisa berjalan, saya rasa saya tidak bisa bekerja sendirian Bapak Ibu. Saya butuh dukungan dari kepala sekolah. Saya butuh dukungan dari rekan-rekan saya untuk bisa melaksanakan program-program yang saya inginkan untuk kemajuan pembelajaran. Mulai dari pendekatan terhadap anak-anak dan juga wali murid. Saya mencoba mengadakan bagaimana supaya tidak berjalan hanya di tempat. Bagaimana supaya saya tidak menjadi orang yang hanya sibuk sendiri tanpa ada keikutsertaan orang tua dan juga rekan-rekan yang lain. Karena yang namanya program Bapak Ibu tidak akan bisa berjalan tanpa kita bisa terus atau dia akan berhenti di situ saja. Lanjut Bapak. Keberikutnya adalah saya mencoba menjalankan itu belum keseluruhan di sekolah saya Bapak Ibu. Yang saya jadikan percobaan saya, uji coba kegiatan dan program saya adalah kelas saya. Insya Allah akan ditularkan di kelas-kelas 4, di kelas 5 dan 6. Karena saya terhubung di kelas atas, belum ke bawah. Karena selama mengikuti ini, kami memang memiliki program, tapi program itu stuck, berjalan hanya di tempat. Ketika kita mengikuti kegiatan guru penggerak inilah saya mulai tergerak untuk bisa membuat program yang mana program yang sudah ada di sekolah itu bisa kembali berjalan, yang sudah ada dibudayakan kembali. Dan saya yakin tidak mudah Bapak Ibu untuk bisa menjalankan program walaupun terlihat sederhana. Mulai dari kondisi lingkungan sekolah, dimulai dari kondisi wali murid, latar belakang mereka pun kita lihat. Jadi saya juga tidak ingin menjadi sosok yang sia-sia, tapi saya akan berusaha untuk terus. Gagal hari ini, Bapak Ibu, CGP, gagal hari ini apakah kita harus berhenti? Gagal hari ini maka kita harus mencoba lagi. Lagi dan lagi. Sekali lagi, peristiwa atau faktanya di luar sana adalah dari sebuah program tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Butuh sinergi dari warga sekolah dan bukan hanya kita. Lanjut Bapak. Lagi. Penerapan ke depan. Dari program-program yang ada saya yakin teman-teman semua CGP memiliki program yang bertujuan dan juga berpihak kepada murid. Tujuannya sudah pasti untuk mengembangkan pembelajaran yang ada di sekolah. Penerapan kedepannya satu kata, satu pesan saya yang sangat sederhana yang mungkin akan dipegang teguh dengan teman-teman dan punya pemikiran sama, yaitu jangan berhenti di tempat. Gagal, lanjutkan. Gagal, lanjutkan. Itulah CGP, tergerak, bergerak, menggerakkan. Baiklah, saya rasa sedikit program yang sederhana dari saya tentang gelas kaca gerakan 15 menit kegiatan membaca yang tidak perlu tiap hari kita lakukan Bapak Ibu, karena untuk menimbulkan minat membaca dari anak itu dimulai sejak dini. Kalau saya ada di kelas pertengahan, maka saya mencoba untuk kegiatan ini lebih difokuskan kepada anak-anak yang sudah bisa membaca agar mereka bisa memahami isi dari bacaan yang mereka baca. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.